Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang polimorfisme. Namun sebelum membahas tentang polimorfisme, teman-teman juga perlu ngelihat ya tentang materi dari inheritance karena inheritance ini punya pengaruh kuat di polimorfisme. Oke, aku akan mau share screen terkait materinya dulu, nanti baru kita akan mendemonstrasikan contoh penerapannya. Oke. Oke, tentang polimorfisme ya. Jadi polimorfisme ini apa sih bahasanya kok kayaknya ribet banget gitu ya. Mulai dari inheritance itu apa, polimorfisme ditambah lagi. Dan kalau kita ketahui ya, kalau inheritance itu bisa dibilang kayak pewarisan ya, pewarisan dari kelas. Bayangkan kayak seorang ini kayak di kehidupan nyata ada orang tua yang memiliki harta terus diwariskan kepada anaknya. Nah, konsep itu juga hampir sama dengan di pemrograman berorientasi objek dimanapun itu, baik di Java maupun di Kotlin bisa jadi, terus di Python ya, apalagi Python. Python kan memang terkenalnya dari bahasanya yaitu OOP gitu. Nah, kalau dari bahasa OOP pasti tentu akan mengenal inheritance polymorphisme. Kita kali ini akan membahas tentang polymorphisme ya. Oke, nggak banyak ya dari slide-nya. Pertama itu kita harus tahu apa itu polymorphisme. Polymorphism ya, berasal dari bahasa Yunani yang berarti banyak bentuk ya. Polymorphism itu artinya banyak bentuk dari bahasa Yunani. Nah, dalam OOP ya, Object Oriented Programming, polimorfisme adalah kemampuan sebuah objek berubah bentuk menjadi bentuk lain. Apa maksudnya ini? Ya, ini kita eh, pertahankan aja dulu definisinya. Terus polimorfisme ini erat hubungannya dengan inheritance. Jadi diharapkan teman-teman juga pasti harus memahami dari konsep inheritance ya. Ini contoh kode dari inheritance ya, kayak teman-teman lihat ya sebelumnya ada kelas ya, semisal kita ngebuat kelas employee, terus kita ngebuat kelas manager. Kenapa manager ini termasuk bagian dari employee? Ya, sebenarnya manajer ini kan dia termasuk pegawai ya, bahasanya pegawai gitu. Hanya saja dia punya di pegawai dia punya jabatan tertentu gitu. Nah, manajer ini termasuk bagian dari pegawai yang memiliki jabatan tertentu gitu. Begitu juga dengan vice president. Vice president itu juga sebenarnya pegawai ya. Hampir sama dengan kayak profesor ya. Terus rektor, dekan itu kan sebenarnya jabatan ya, jabatan. Adapun pekerjaan utama mereka itu kan dosen ya, dosen. Jadi sebenarnya yang dibilang inheritance itu kita harus tahu gimana nentuin parent kelasnya. Parent kelasnya ya pasti bisa dibilang umumnya ya, di umum secara umum dipakai di kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Kayak manajer walaupun dia tingkatannya lebih tinggi ya daripada employee yang biasa, tapi tetap aja dia merupakan bagian dari employee ya. Begitu juga dengan vice president ya. Vice president juga merupakan bagian dari manajer ya, dan manajer itu bagian dari employee. Jadi turunan ya. Pertama employee, terus ada turunannya anak-anaknya yaitu manajer, manajer punya anak lagi namanya vice president gitu. Tuh, sama kayak dosen ya. Dosen pasti dosen itu bawahnya itu profesor. Profesor kan pasti dosen ya. Nah, terus di profesor itu nanti punya jabatan tertentu, misal dia memegang sebagai dekan atau rektor begitu. Itu dari lingkup akademis. Nah, ini contoh dari kode polimorfisme kalau di main kelasnya ya. Kalau misalnya teman-teman lihat kayak codingan yang pertama ya, di line pertama ini merupakan kode implementasi
tanpa polimorfisme ya. Contoh kayak yang seperti biasa teman-teman lakukan itu seperti ini kan, employee sama kita pakai kelas employee, terus nama objeknya sama dengan new employee ya. Ini kan menggunakan instansiatnya menggunakan kelas yang didefinisikan di awal tadi gitu. Kalau misalnya polimorfisme, dia menggunakan kelas parent di awalnya ya, employee sama dengan new manager ya, kelas childnya gitu, itu dinamakan polimorfisme. Oke, itu untuk yang di main kelasnya, main metodenya. Adapun kalau untuk pembuatan metodenya juga ternyata polimorfisme ini bisa digunakan loh di metode ya. Gimana nanti implementasinya biar kita sama-sama coba ya. Oke, itu untuk konseptualnya ya. Kita langsung ke praktiknya. Praktiknya. Oke. Oke. Pertama teman-teman buka IDE-nya ya. Terus kita akan implementasikan contohnya seperti ini ya, seperti yang aku sempat singgung di awal. Ada dosen ya. Kenapa dosen menjadi parent? Karena profesor, dekan, rektor ini merupakan bagian dari dosen. Ya. Meskipun mereka jabatannya tinggi, punya gelar banyak, eh, tetap aja tugas utamanya itu dosen gitu. Sama kayak tadi ada manajer sama vice president, meskipun jabatannya tinggi, tapi tetap aja tugas utamanya itu sebagai pegawai gitu. Oke, kita akan mengimplementasikan codingan seperti ini. Kita mulai dari yang parent dulu ya, yang dosen. Oke, di sini kita buat dosen. Aku besarkan tulisannya biar kelihatan. Terus yang kedua profesor ya, profesor. Nah, profesor ini kan merupakan extend dari dosen. Dosen. Oke, setelah itu kita buat dekan. Dekan ini extend dari profesor. Kenapa? Karena kalau di UB sendiri ya, dekan itu eh, semuanya ya, semua dekan itu dia memiliki gelar profesor. Gitu. Terus kita coba juga yang di rektor. Rektor pasti dia gelarnya profesor ya. Nah, kalau kita lihat diagram UML-nya akan seperti ini. Nih, sama berarti ya. Pertama dosen, terus profesor, rektor, dekan. Jadi utamanya parentnya adalah dosen ya, bukan parentnya itu rektor. Jadi jangan teman-teman harus bisa mendefinisikan mana yang jadi parent, mana yang jadi child ya, agar tidak salah gitu. Jika misalnya dosen itu merupakan menjadi parent, berarti ada eh, secara kalau kita lihat ya dari diagram ini, profesor ini merupakan bagian dari dosen, gitu. Merupakan dosen. Nah, rektor sama dekan ini dia bergelar profesor yang juga dia seorang dosen gitu. Itu untuk penjelasan dari diagram UML-nya. Terus kita akan implementasikan mulai dari ini udah ya. Oke, kita akan implementasikan misal mulai dari kelas parent. Misal di sini string nama ya, string nama. Terus di string nama ini kita akan ngebuat konstruktor ya. Kita akan ngebuat konstruktor. Kita akan ngebuat konstruktor. Terus di sini this dot nama sama dengan
Jangan lupa ini kita buat private, private, ini titik koma. Setelah itu sudah ya, kita akan ngebuat metode tampil ya. Kita akan membuat public void metode tampil data. Misal kita pakai kita tambahkan getter setter ya, teman-teman. Cara menambahkan getter setter, teman-teman klik kanan, terus ada generate ya. Lalu tambahkan getter dan setter dari tipe data atau atribut yang kita ingin pakai gitu. Oke, jika sudah kita buat di sini eh, get nama ya adalah seorang dosen ya, adalah seorang dosen. Nah, ketika teman-teman menggunakan inheritance ya, seperti yang disampaikan sebelumnya, maka kelas anaknya, kelas child ya, itu harus membuat juga, harus mengenerate juga dari eh, konstruktor maupun ini metodenya, konstruktor, metode, dan kalau misalnya atributnya dia nggak private, maka atributnya juga gitu, secara eksplisit. Nah, tapi kalau misalnya untuk konstruktor harus dibuat secara langsung gitu ya. Misal seperti ini. Nah, string nama. Oke, ini contohnya ya. Terus di sini juga sama, di sini juga sama. Oke. Di profesor ini kita akan buat juga metode tampil data ya. Tidak perlu menggunakan kata kunci super lagi. Kita hapus kata supernya karena kalau kita menggunakan super titik tampil data, maka yang muncul adalah yang dari dosen ya, adalah seorang dosen. Harusnya kan kita pengen maunya outputnya output tersendiri ya, misal get nama ada misal adalah seorang profesor. Jadi ada kekhususannya sendiri. Ini bisa dilakukan ya. Nah, habis itu hal yang sama juga sama kita lakukan di tampil data. Ini kita hapus, kita ganti get nama adalah seorang dekan. Ini sama tampil data get nama ketik dua adalah seorang rektor. Nah, kalau udah seperti ini ya, maka kita akan coba dibuat di main app-nya, main.app. Ini kelas mainnya kita jalankan main ya. Eh, Kalau misalnya yang bukan inheritance, teman-teman kan kayak gini ya biasanya. Dosen sama dengan dosen dos gini ya. New new dekan. Ini udah termasuk bagian dari polimorfisme ya kalau new dekan ini. Jadi kalau misalnya masih sebelum new apa sebelum mau polimorfisme, teman-teman setelah kata new itu nama kelas parentnya. Misal gini, kita buat nama dosennya adalah Pak
siapa ya? Misal Pak Bayu Rahayudi, misal. Terus titik tampil data. Nah, ini kita lihat. Oke, sedang nge-build up. Oke, ini ada error di. Oke, sebentar kita akan lihat dulu di kelas lain ya. Ternyata ada error tentang mahasiswa. Kita hilangkan ini. Oke, kita coba lagi. Tadi ada error di folder lain. Jadi kalau pakai IntelliJ IDEA nggak bisa. Gitu. Oke, nah seperti ini ya. Ke Pak Bayu Rahayudi adalah seorang dosen ya, seperti biasa ya. Nah, kalau dia polimorfisme, dia menggunakan kelas kelas parent, lalu di sini menggunakan ya sama dengan new professor. Kita menggunakan kelas profesor. Jadi kelas anaknya. Awalannya adalah kelas parent, baru yang kedua adalah kelas anak. Itu dinamakan polimorfisme. Nah, misal profesor yang akan kita buat, contohnya eh, Prof. Prof. Misal siapa ya? Contohnya Profesor Prof. Wayan aja ya. Kita buat Prof. Wayan. Hmm. Kalau kayak gini terus Prof titik tampil data, maka outputnya adalah nih, Prof. Wayan adalah seorang profesor ya. Jadi eh, yang dia kalau kita misalnya menggunakan ininya adalah childnya, maka yang ini ya Prof titik tampil data ini mengacu kepada yang childnya gitu, bukan mengacu lagi pada yang eh, parent ya gitu. Terus kita buat juga di sini dosen dekan ya, dek sama dengan new dekan. Misal nama dekannya yang kita buat ya, contohnya Prof Wayan juga, jangan Prof Wayan deh, Prof Imam misalnya, misal Prof Imam titik tampil data. Oke, sorry, ini harusnya dek ya. Nah, seperti ini ya. Prof Imam adalah seorang dekan. Nah, kita di sini tambahin lagi dosen, terus namanya misal rektor ya. Rek sama dengan new rektor di sini Prof Nuh Fil Hanani misal. Misal ya. Terus rek titik tampil data. Seperti ini ya. Jadi
Sebenarnya ini ya untuk penerapan implementasi dari polimorfisme secara konsepnya. Jadi teman-teman diharapkan mencoba biar tidak bingung nanti ketika pas ada soal. Oke, sebenarnya nggak hanya itu juga ya. Teman-teman bisa nanti ngebuat ini menggunakan metode statik yang ada di main. Ya. Kita lihat dari PPT yang tadi ada metode polimorfisme. Apa maksudnya? Nah, kita akan ngebuat di sini metode say hello ya. Public static eh, void say hello ya. Di sini di sini kita menggunakan kata kunci kelasnya yaitu dosen, dosen ya. So, halo Pak Sal, di sini nama dosen titik get nama ya. Dosen titik get nama. Jadi halo Pak. Oke. Kalau misalnya teman-teman nanti menggunakan project yang lebih banyak lagi ya, kan cukup ini ya, cukup repot kalau misalnya ngebuat metode tapi nama ininya ya, kita ngebuat dari masing-masing anak dibuat seperti ini contohnya. Misal di sini rektor, terus di sini siapa namanya, dekan, profesor misalnya. Kan cukup banyak ya, cukup banyak codingannya. Nah, ini bisa diringkas. Teman-teman hanya perlu ngebuat metode dari parentnya saja, dari parent masing-masing parentnya dibuat ya. Nah, kalau kayak gini kan turunannya ya, masih turunannya ini dihilangkan aja gitu. Nah, terus sebagai gantinya nanti teman-teman bisa lihat ya yang di PPT bisa buat metode say hello, terus kata kunci new apa? New misalnya new dosen ya. New dosen, nama dosennya eh kita buat di sini dulu penghalang ya. Ada slash enter biar bisa bedain ya. New dosen misal nama dosennya adalah Bayu Rahayudi. Nah, terus kita mau buat juga say hello new profesor, misal nama profesornya Prof Wayan. Terus say hello new profesor new dekan ya. New dekan sini Imam, Prof Imam. Terus say hello new dekan, terus di sini rektor ya. Rektor namanya Prof Nuhfil Hanani. Oke, kita jalankan. Nah, seperti ini ya. Jadi sangat simpel sekali, teman-teman hanya ngebuat satu metode saja, tapi bisa implementasinya dari banyak kelas gitu. Itu, jadi kita menggunakan, buat metodenya itu menggunakan kelas yang parent, kelas utamanya, begitu. Baru nanti di eh, dibuatkan, diimplementasikan dengan masing-masing kelas child-nya. Seperti itu dari konsep dari polimorfisme. Adapun untuk materi praktikumnya ini saja ya terkait polimorfisme. Silakan teman-teman akses pribadi ya di Google Classroom. Itu aja lebih dan kurang terkait materi. Kita akan coba ya tentang pembahasan tugas. Kita akan lihat bagaimana tugasnya. Nah, untuk tugasnya teman-teman silakan ya baca deskripsinya.
terus lihat kelas diagramnya seperti ini. Nah, implementasikan ya, implementasikan masing-masing codingannya dengan outputnya seperti ini. Terus buatlah minimal 3 objek ya, boleh lebih, tidak boleh kurang. Outputnya minimal yang percobaannya seperti ini ya. Jadi ada output yang memang soal, output soal, dan ada output praktikum. Ini adalah output praktikum. Jadi teman-teman menyesuaikan untuk screenshotnya sesuaikan dengan ini. Ya, output yang di sini baru nanti ditambahkan 3 objek lagi gitu. Itu ya untuk terkait tugas dari polimorfisme. Aku cukupkan dari sekian, ya, aku cukupkan sekian. Jika ada pertanyaan terkait materinya ataupun masih bingung tentang polimorfisme, silakan ditanyakan. Oke, itu aja dari aku. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.